Halo, selamat sore netizen dan juga pendengar Radio Sinta dimanapun berada. Kita ketemu lagi dalam InStock Apa Kata Mereka. Hal apa yang akan kita bahas di sore ini? Kita akan membahas soal vaksin, isu yang selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini mengemuka di tanah air ya. Apalagi ada roadmap atau rencana dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Kabarnya di akhir November 2020, tapi belum diketahui apakah akan segera divaksin dan siapa-siapa saja mereka yang akan jadi prioritas oleh pemerintah. Nah, untuk pendengar yang juga ingin ngobrol-ngobrol langsung tentang vaksin apakah merupakan solusi mengakhiri pandemi COVID-19, silakan Anda nanti bisa hubungi kami juga di 0215869.000 ataupun SMS dan WhatsApp di 0811806543. Yang menyaksikan saya live di Instagram Elsinta News and Talk sudah melihat narasumbernya siapa. Saya sudah bersama dengan Profesor Bimo A. Tejo atau Bimo Aryo Tejo PhD. Beliau adalah Associate Profesor dan peneliti kimia farmasi asal Indonesia yang saat ini berada di Malaysia. Halo, selamat sore Prof. Bimo. Apa kabar, Prof? Kabar baik. Selamat sore Mas Berry, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Prof, ini suatu kebanggaan. Prof, salah satu anak bangsa yang melakukan penelitian kimia tapi bertugasnya di Malaysia. Cerita sedikit, Prof. Bagaimana bisa sampai berada di Malaysia? Sedikit saja, Prof. Itu ceritanya 20 tahun lalu. Jadi Oh, 20 tahun lalu. 20 tahun lalu ketika saya lulus dari UI itu zaman reformasi tahun 98 99 ya. Jadi Hmm. waktu itu ekonomi sangat jelek, saya tidak bisa mendapat kerja di Indonesia. Jadi ekonomi pada waktu itu jelek sekali. Jadi saya merantau. Saya merantau sebentar, berharap setelah 2 tahun kondisi pulih saya kembali ke Indonesia. Hmm. Ternyata kondisinya nggak pulih-pulih dan di Malaysia juga ya udah deh mungkin ditambah setahun lagi, tambah 2 tahun lagi, malah keterusan 20 tahun. 20 Jadi tahun. 20 tahun di luar negeri. Jadi ya seperti itulah ceritanya. Jadi seperti rumah kedua ya di Malaysia jadinya ya. Ya seperti rumah kedua dan kebetulan juga keluarga saya sekarang di sini di Malaysia ya. Dapatnya orang Malaysia juga, jadi ya sudah sulit untuk ibaratnya ijazahnya dapat, azizahnya juga dapat gitu kan. Oke, Prof. Kita akan ngobrol santai aja tentang vaksin. Akhir-akhir ini kan vaksin isunya mengemuka lagi nih, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Ada yang bilang katanya vaksin ini menjadi salah satu jalan atau cara bagi kita untuk mengakhiri pandemi. Tapi pertanyaan itu dijawab nanti. Saya ingin tahu dulu pandangan masyarakat ya, tidak hanya di dunia, tapi secara spesifik di Indonesia, itu seperti apa sih sebetulnya tentang vaksin ini, khususnya untuk COVID-19, Prof? Baik, ini ada satu survei yang menarik dari kawal COVID-19 ya. Jadi Hmm. mereka mengadakan survei apakah masyarakat ingin divaksin kalau vaksinnya sudah ada. Itu hasilnya Ya. cukup menarik. Hasilnya adalah 31%, sekitar 30% mereka bersedia divaksin. Tetapi sekitar 70% mereka ragu-ragu atau tidak bersedia. Ya. Jadi itu surveinya baru sekitar awal bulan ini. Tetapi Hmm. ini tidak unik di Indonesia saja. Karena Pew Research Center di Amerika, mereka juga mengadakan survei yang hampir mirip di bulan Mei dan bulan September. Ya. Di bulan Mei, hasilnya itu sekitar 42% itu ingin divaksin. Ya, dan sekitar 30% mereka mengatakan mungkin. Tetapi di bulan September, jadi setelah 6 bulan berlalu, Ya. jumlah yang ingin divaksin itu menurun menjadi hanya 21%. Jadi Wah. selama 6 bulan terjadi penurunan keyakinan terhadap vaksin. Ini terjadi di Amerika. Jadi saya pikir hasilnya hampir sama seperti di Indonesia. Jadi sebagian besar masih memiliki keraguan terhadap vaksin tersebut. Hmm. Tapi apa sih sebetulnya yang bikin masyarakat yang menyampaikan suaranya melalui survei itu nggak yakin akhirnya dengan vaksin COVID-19 ini? Sebabnya ada dua, ya. Sebabnya ada dua. Yang pertama adalah keamanan, ya. Yang kedua adalah kemanjuran, ya. Hmm. Jadi untuk research di Amerika sendiri, Pew Research Center ini sekitar 75%. Mereka mengatakan faktor keamanan dan faktor kemanjuran. Jadi dua hal ini yang masih belum jelas untuk masyarakat. Hmm. Nah, faktor keamanan dan kemanjuran itu apakah ada kaitannya? Kalau sebetulnya kan kalau meneliti vaksin itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Apa karena ada Betul. jalur yang dipangkas itu yang akhirnya membuat masyarakat yang disurvei tadi mereka ragu-ragu akhirnya? Betul. Jadi dari beberapa literatur yang ada, memang salah satu sumber yang menyebabkan masyarakat menjadi ragu adalah
karena adanya kecenderungan untuk potong kompas, ya. Artinya masyarakat tidak paham kenapa satu proses yang seharusnya 10 sampai 15 tahun, ya. Jadi menemukan vaksin itu normalnya 10 sampai 15 tahun, tiba-tiba Ya. dipangkas hanya kurang dari setahun. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa, ya? Walaupun sebenarnya secara keilmuan ini sebenarnya tidak ada yang salah, ya. Karena apa? Karena pertama, sekarang mendesain vaksin itu cepat. Kita bisa mendesain vaksin dalam hitungan bulan. Ada ilmunya, ya, kita bisa menggunakan reverse vaccinology. Dan yang kedua, sebenarnya sebelum terjadinya COVID, sudah ada upaya-upaya untuk menemukan vaksin untuk virus corona. Misalnya salah satu vaksin yang sekarang dibuat oleh perusahaan AstraZeneca, bekerja sama dengan University of Oxford, mereka sudah memulai sejak wabah MERS beberapa tahun yang lalu. Tetapi wabahnya kan selesai tanpa vaksin waktu itu, keburu selesai. Tetapi teknologinya mereka sudah bikin. Jadi ketika COVID muncul dan virusnya mirip, yaitu golongan beta coronavirus, mereka tinggal menggunakan platform yang sama, tinggal menggunakan teknologi yang sama untuk COVID-19. Jadi sebenarnya dari segi teknologi tidak ada yang salah, hanya saja masyarakat belum paham kenapa kok prosesnya itu cepat sekali. Itu yang menyebabkan masyarakat menjadi ragu. Nah, belum paham itu apakah karena penjelasan yang disampaikan oleh otoritas terkait itu bahasa-bahasa yang sulit dicerna oleh kami ini yang tidak membidangi penelitian itu, Prof. Sehingga sebetulnya butuh komunikasi atau pakar komunikasi yang memang bisa membahasakannya secara awam gitu, Prof. Betul sekali, ya. Jadi sebenarnya masalah di sini adalah miskomunikasi, ya, bahwa masyarakat harus dipahamkan bahwa tidak ada yang namanya potong kompas di sini. Bahwa tahapan-tahapan yang untuk memastikan vaksin tersebut aman dan manjur itu akan diikuti. Tidak ada potong kompas. Memang lebih cepat dari sebelumnya karena teknologi sudah makin maju sekarang. Tetapi masyarakat harus diberi keyakinan bahwa kita tidak melakukan potong kompas. Oleh karena itu, 9 perusahaan vaksin, ya, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, mereka dan lain-lain di Eropa dan Amerika, mereka menandatangani perjanjian bahwa mereka tidak akan potong kompas untuk menemukan vaksin yang aman dan manjur, ya. Karena masyarakat juga, bukan hanya di Indonesia, masyarakat juga khawatir, ini potong kompas atau apa ini? Tapi mereka meyakinkan kita tidak ada potong kompas. Bahkan ada kaum penganut teori konspirasi, ya, yang mengatakan ini jangan-jangan ada yang bilang virusnya nggak ada yang bilang virusnya udah disiapkan sehingga vaksinnya bisa jauh lebih cepat. Ada yang mengatakan sudah disiapkan sejak 10 tahun yang lalu. Nah, pandangan-pandangan itu yang kadang-kadang juga membuat masyarakat akhirnya jadi terbelah, ya? Oh ya, tidak. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya vaksin ini sudah dipersiapkan sebelum COVID muncul. Teknologinya sudah ada. Seperti saya katakan tadi, ilmuwan sudah bekerja sejak zaman MERS, zaman SARS. Hanya karena pada waktu itu wabahnya selesai tanpa vaksin, ya sudah vaksinnya tidak dikembangkan, ya. Dan ketika COVID muncul, ya mereka tinggal melanjutkan apa yang sudah dirintis bertahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak ada yang namanya vaksin ini dipersiapkan sebelum munculnya COVID. Kalau dari sejarah yang ada, Prof, di dunia, apakah vaksin pernah menjadi alat untuk bisa mengakhiri pandemi atau membuat hilang virus penyakit, Prof? Dalam sejarah umat manusia, hanya ada satu virus yang berhasil kita musnahkan dengan vaksin. Namanya virus cacar. Itu udah nggak ada sekarang, ya. Tahun 1980, WHO mendeklarasikan bahwa dunia sudah bebas dari virus cacar, ya. Tetapi kita harus ingat, untuk memusnahkan virus cacar ini, kita memerlukan waktu 184 tahun. Sejak tahun 1796, ketika Edward Jenner menemukan vaksin untuk cacar, sampai tahun 1980, ketika WHO mendeklarasikan kita bebas dari cacar. 184 tahun untuk memusnahkan satu virus. Dan itu adalah satu-satunya virus yang bisa kita musnahkan. Virus lain masih ada, ya. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, apakah vaksin yang kita miliki sekarang untuk COVID bisa memusnahkan virus yang COVID yang ada atau mengakhiri pandemi ini? Jawabannya tidak. Tidak. Berarti jawabannya. kalau begitu akan memunculkan pertanyaan berikutnya. Lalu untuk apa vaksin ini ada dan diteliti? Kalau memang tidak bisa mengakhiri pandemi atau memusnahkan si COVID-19 ini? Baik,
Jadi kalau kita lihat dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin, tujuan mereka di situ tertera, tujuan mereka bukan untuk memusnahkan virus. Tujuan mereka bukan untuk menghentikan penularan. Tujuan vaksin-vaksin ini adalah supaya orang yang tertular mereka tidak jatuh sakit. Artinya mereka tertular, tetapi gejalanya ringan dan tidak sampai mereka harus ke rumah sakit atau mereka kemudian meninggal. Itu tujuannya, ya. Jadi jangan dipikir setelah vaksinnya ada, oh kita nanti tidak perlu memakai masker, tidak perlu jaga jarak, tidak perlu cuci tangan, tetap harus. Karena walaupun vaksinnya ada, penularan itu tetap akan terjadi. Apalagi vaksin generasi pertama yang kita miliki sekarang, ya, yang ada sekarang, itu memang tidak dimaksudkan untuk menghentikan penularan. Jadi kita harus realistis. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan walaupun sudah ada vaksin. Jadi, apakah vaksin bisa mengakhiri pandemi? Jawaban saya belum tentu, ya, karena seperti saya katakan tadi, tidak untuk menghentikan penularan, dan juga sangat tergantung dari efektivitas vaksin tersebut. Dan sekali lagi untuk vaksin generasi pertama, kita jangan berharap terlalu tinggi, karena namanya juga vaksin generasi pertama akan ada banyak sekali kekurangannya. Jadi, masker tetap harus pakai, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak ketika vaksinnya sudah ada. Oke, apalagi di Indonesia sekarang sedang libur Maulid Nabi Muhammad SAW, banyak yang liburan, jadi jangan mentang-mentang kabarnya akan ada vaksin, Anda bisa lepas dari protokol kesehatan. Nah, saya ingin menyapa juga netizen yang sudah bergabung, ada Dr. Fajri Adai. Ini waktu itu Elsinta juga pernah menjadikan Dr. Fajri ya, dan beberapa dokter lainnya menjadi narasumber. Halo, selamat sore juga. Salam sehat katanya untuk Prof. Bimo dari Dr. Fajri Adai. Terima kasih dari Tommy Johana sudah bergabung juga, Akilah_Zain B. Kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh langsung di kolom komentar, ketikkan saja apa yang ingin ditanyakan. Nah, untuk pendengar yang bergabung juga mendengarkan siaran ini melalui radio, silakan bisa bertanya juga via telepon di 0215869.000 atau SMS dan WhatsApp di 08118065543. Sudah terjawab, vaksin tidak akan mengakhiri pandemi. Tadi kalau dari pendapat Prof. Bimo, itu artinya kalau beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mengatakan kita harus berdamai dengan COVID-19, artinya kita harus hidup berdampingan dengan COVID, begitu ya Prof? Sepertinya iya. Artinya akan butuh waktu sangat lama, ya, dengan kehadiran vaksin sekalipun, akan butuh waktu beberapa lama bagi kita untuk bebas dari COVID. Bahkan mungkin kita tidak akan bebas sepenuhnya, seperti saya katakan tadi, hanya ada satu virus yang bisa kita musnahkan 100%, yaitu virus cacar. Virus-virus lain masih ada bersama kita walaupun ada vaksinnya. Kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah dengan adanya vaksin, ya, dan kalaupun nanti vaksin generasi kedua dan ketiga itu lebih baik, adalah kemungkinan virus ini akan jadi seperti virus flu biasa. Ya, artinya akan tetap menular, tapi karena vaksinnya sudah semakin efektif ketika vaksin generasi kedua dan ketiga nanti ada, mungkin akan jadi seperti flu biasa, tetapi akan tetap bersama kita. Banyak virus-virus corona lain yang sudah muncul dari beberapa ratus tahun yang lalu, seperti misalnya virus corona HKU1, ya, itu 200 tahun yang lalu, virus ini ganas, membunuh sekitar 1 juta orang. Tetapi virus ini masih ada bersama kita sekarang, tetapi lemah virusnya. Jadi apakah ini nanti akan terjadi dengan COVID-19? Saya pikir iya, kita akan hidup bersama dengan COVID-19, tetapi insya Allah dengan vaksin generasi kedua dan ketiga yang makin sempurna, mudah-mudahan kita bisa mengurangi keganasannya, ya, dan juga mengurangi penularannya, insya Allah. Tapi untuk vaksin generasi pertama, harapan saya tidak terlalu tinggi. Oke, nanti kita obrolin juga. Dalam proses vaksinasi, butuh berapa jumlah populasi yang dipopulasi untuk membentuk herd immunity, karena ujungnya mengarah ke sana kabarnya untuk vaksinasi. Tapi nanti Prof dijawab. Saya ingin menjawab juga Prof untuk menjawab pertanyaan dari netizen dari Rofik. Prof, vaksin setengah jadi aman nggak secara medis? Ini mungkin bukan vaksin setengah jadi maksudnya, tapi vaksin yang secara proses itu dipangkas, yang di awal tadi kita atau Prof jelaskan tadi Prof. Silakan Prof. Ya. Sebelum uji klinis tahap 3 selesai, kita tidak bisa memberi jaminan bahwa vaksin itu aman. Tidak bisa. Bahkan ada vaksin yang ketika uji klinis fase 2 dengan jumlah relawan yang kecil, ya, itu kelihatannya aman.
Tetapi ketika dibawa ke uji klinis tahap 3 dengan relawan yang lebih besar, ternyata ketahuan vaksin itu memiliki efek samping yang cukup berat. Bahkan yang sudah lolos tahap 3 sekalipun, yang sudah lolos uji klinis fase 3, dan kemudian vaksin itu di-approve, dan kemudian diberikan kepada masyarakat, kita masih jumpai kasus-kasus di mana vaksin itu memiliki efek samping yang berat. Contohnya adalah vaksin untuk demam berdarah, ya, yang sudah di-approve, yang sudah lolos uji klinis tahap 3, dinyatakan aman, setelah diberikan di Filipina, ya, ternyata kasus-kasus demam berdarah meningkat di sana. Ya. Dan juga ada vaksin yang pada tahun 1960, ya, vaksin untuk anak-anak, untuk penyakit RSV, ya, untuk penyakit pernapasan, itu ketika dicoba ke anak-anak, ya, ketika sudah lolos uji klinis sebelumnya, itu ternyata menyebabkan efek samping yang cukup berat. Jadi, sebelum lolos uji klinis tahap 3, saya tidak berani mengatakan bahwa vaksin itu aman. Kuncinya adalah di uji klinis tahap ketiga betul-betul aman, dilihat efek sampingnya akan seperti apa terhadap tubuh manusia. Tapi ada kadarnya nggak sih, Prof? Kan kalau biasanya ya menyuntikkan vaksin yang sudah ada itu akan menimbulkan efek badan agak terasa panas atau demam. Batas toleransinya sebatas itukah yang menimbulkan efek samping berupa demam atau efek tertentu terhadap tubuh manusia sehingga vaksin itu dinyatakan bisa diberikan kepada seluruh masyarakat nantinya? Ya, jadi ada dua istilahnya. Yang pertama adalah efek samping, yang kedua adalah efek adverse. Ya, yang dimaksud efek samping ringan, ya, biasanya kalau efek samping ringan itu kita kategorikan sebagai efek samping. Itu pas disuntik sakit, terus agak bengkak, terus agak demam sekitar sehari, itu biasa. Ya, itu biasa. Yang tidak kita inginkan adalah reaksi adverse. Dan ini biasanya bisa diamati paling tidak 2 bulan setelah penyuntikan, karena tidak langsung muncul. Biasanya 2 bulan itu baru muncul, 2 bulan sampai setahun ke depan. Oleh karena itu, inilah kenapa saya tekankan, kita tidak boleh terburu-buru. Karena 2 bulan setelah penyuntikan, itu reaksi adverse itu mulai muncul. Ya, misalnya kasus yang terjadi di Amerika dengan penyuntikan vaksin RSV, itu reaksi adverse-nya baru muncul setahun. Di anak-anak itu. Jadi anak-anak itu setelah diberi vaksin setahun itu baru muncul dan beberapa anak meninggal ternyata. Jadi mengamatinya tidak bisa sebatas setelah disuntik sakit, demam, tapi setelah itu efeknya juga akan dilihat selama 1 tahun ke depan. Berarti panjang banget ya? Betul. Idealnya adalah setelah penyuntikan terakhir itu setahun. Setahun itu harus diamati. Tapi dalam kondisi pandemi, ya, ada desakan untuk memperpendek menjadi hanya 2 bulan. Ya, karena pengen cepat-cepat, ya, ada desakan seperti itu. FDA dan WHO mereka mengatakan 2 bulan. 2 bulan cukup karena kondisi yang mendesak. Tetapi ini pun masih dikritik oleh banyak sekali ilmuwan. 2 bulan itu tidak cukup karena ada beberapa efek samping berat, reaksi adverse yang muncul setelah 2 bulan, misalnya transfer myelitis. Transfer myelitis itu muncul 3 bulan. Ya. Jadi agak lama. Jadi yang dari beberapa laporan yang saya baca, FDA kelihatannya sekarang agak ragu. Karena kenapa saya ambil FDA? Karena FDA ini adalah lembaga regulator yang dari segi aturannya paling ketat, ya. Nah, jadi mereka sekarang agak ragu. Kelihatannya mereka akan kembali ke standar lama 6 bulan atau setahun setelah penyuntikan terakhir untuk mengamati efek sampingnya atau reaksi adverse. Paling aman setahun. 2 bulan itu terlalu cepat menurut saya. Oke, bukan berarti dalam waktu dekat ini akan ada penyuntikan vaksin ya di Indonesia atau di belahan bumi manapun ya. Kalau kita mengamati pandemi ini dari bulan Januari kalau mungkin di negara lain, tapi kalau di Indonesia pada bulan Maret, artinya di tahun 2021 lah paling cepat nantinya vaksin itu betul-betul akan ada. Paling cepat 2021 ya, karena hampir seluruh uji klinis fase 3 yang sedang dilakukan sekarang itu baru selesai tahun depan. Dan kita juga harus ingat, itu selesai uji klinis 3 ya, belum produksinya. Belum distribusinya. Apalagi dengan negara sebesar Indonesia dengan 270 juta penduduk, di mana kita ingin 70% penduduk divaksin. Bagaimana distribusinya? Dan beberapa vaksin mereka membutuhkan disimpan di dalam kulkas, di dalam suhu rendah. Apakah kita memiliki cold chain? Apakah kita memiliki rantai suhu dingin yang cukup? Karena kita harus hati-hati dengan ini. Karena kasus di Korea Selatan baru-baru ini 50 orang meninggal akibat vaksin flu. Itu ada indikasi yang menunjukkan terjadi kerusakan pada vaksinnya karena tidak disimpan pada suhu rendah. Yang seharusnya disimpan pada suhu rendah. Jadi ini harus dipastikan betul-betul setelah lolos uji klinis 3, produksi vaksin tentu membutuhkan waktu, distribusinya.
Jadi saya pikir kita tidak bisa terburu-buru dan tidak bisa berangan-angan, oh tahun depan Januari kita divaksin dan kemudian bebas dari COVID. Saya pikir tidak bisa. Ada banyak sekali masalah yang harus kita selesaikan. Baik. Jadi jangan euforia dulu, mentang-mentang kabarnya akan ada vaksinasi di Indonesia, jadi Anda sudah mulai euforia pergi kemana-mana tanpa protokol kesehatan. Itu cara yang salah. Nah, kita dengarkan dulu pendapat dari masyarakat lainnya. Ini via telepon ada Pak Rudi di Bekasi. Mudah-mudahan masih tersambung. Halo Pak Rudi. Ya, halo, selamat sore. Sore Pak Rudi, silakan dengan Prof. Bimo yang tersambung via Instagram ya. Beliau berada di Malaysia. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum, Prof. Bimo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya bilang, saya dengar uji klinis kalau belum selesai yang tahap 3 itu kan masih diragukan. Ini saya dengar dari Prof. Kusnadi yang dari Pajajaran itu peneliti vaksin, dibilang itu yang uji kedua itu aman, kemudian ada klausul authorization use emergency authorization ya. Use authorization. Nah, itu yang keluarkan itu siapa? Kalau BPOM yang mengeluarkan, BPOM nggak bisa tunggal sendiri kan, Prof. Dia harus ada timnya gitu loh, Prof. Maksud saya. Nah, timnya ini siapa yang sebenarnya yang dianggap valid gitu loh, Dok? Yang artinya nanti setelah dilakukan shot itu dilakukan penyuntikan, itu memang tidak terjadi apa-apa gitu loh. Dan kalau memang aman, ya orang nomor 1 RI1 juga harus kasih contoh dong. Ini aman ya, saya nih sebagai pemimpin, saya akan tunjukkan, ini aman ini. Jadi rakyat juga nggak ragu gitu loh. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Rudi di Bekasi. Silakan Prof. Ini sebetulnya pertanyaan Pak Rudi mewakili semua masyarakat di Indonesia nih sepertinya. Baik, ya betul. Betul. Jadi ada namanya istilah emergency use authorization atau dalam bahasa Indonesia adalah izin penggunaan darurat. Nah, izin penggunaan darurat ini bisa diberikan walaupun uji klinis fase 3 belum selesai. Tetapi ada ketentuannya. Ketentuannya adalah setiap perusahaan vaksin, ya, mereka memiliki misalnya 30.000 relawan, ya, seperti misalnya vaksin yang sedang dicoba di Uni Emirat Arab, vaksin dari Sinovac, mereka mentarget 45.000 relawan. Ya, tetapi ya ketika mereka sudah melihat indikasi awal yang menunjukkan bahwa vaksinnya itu aman dan manjur, mereka boleh mengajukan permohonan izin penggunaan darurat kepada otoritas setempat. Ya, kriterianya berbeda-beda. Kalau perusahaan seperti misalnya Moderna atau Pfizer, mereka menggunakan kriteria kalau ada 150 orang sudah terinfeksi dari puluhan ribu relawan. Kemudian mereka menganalisis apakah 150 orang yang terinfeksi ini mereka mendapat placebo atau mereka mendapat vaksin. Jadi tidak perlu menunggu uji klinis tahap 3-nya selesai. Nah, izin penggunaan darurat ini diberikan oleh otoritas di negara di mana uji klinis fase 3 itu dijalankan. Kalau uji klinis 3 itu dijalankan di Arab, yang memberikan adalah otoritas dari Arab. Kalau uji klinis tersebut dijalankan di Indonesia, yang memberikan adalah otoritas negara di Indonesia. Ya, jadi apakah pemberian izin penggunaan darurat ini akan diberikan dengan hati-hati? Ya, saya mendapat jaminan dari teman-teman saya di BPOM bahwa mereka akan bersikap amanah, bahwa mereka akan bersikap teliti dan mengutamakan keselamatan masyarakat sebelum memberikan izin penggunaan darurat terhadap vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Jadi saya pikir kita meletakkan kepercayaan penuh kepada BPOM bahwa BPOM akan melakukan yang terbaik, akan bersikap amanah untuk menjamin keselamatan kita bersama. Tentu track record dari BPOM akan dipertaruhkan jika terjadi sesuatu. Jadi betul, amanah yang tadi ditanggung oleh mereka begitu besar sehingga mereka kita yakinkan tidak main-main ya. Nah, betul ini ya silakan Bro. Ya, karena pertaruhannya adalah nyawa kita. Ya, jadi sekarang BPOM-nya menjadi harapan kita, yang menjadi benteng kita dari vaksin-vaksin yang tidak aman. Kalau BPOM bilang oke. Kalau BPOM bilang tidak. Jadi saya sangat percaya kepada BPOM. Ini Dr. Fajri ikut nimbrung juga nih, Prof. Beliau bertanya kalau dari data yang sementara, vaksin mana yang terbaik, Prof? Setidaknya yang sudah masuk uji klinis fase 3 ini yang kabarnya hasilnya atau hasil sementaranya menggembirakan itu yang mana, Prof?
Ini agak sulit ya untuk menjawab, karena saya tidak ingin dibilang saya mengendorse vaksin tertentu ya. Tetapi kalau kita lihat ya, datanya ini dinamis ya, datanya ini sangat dinamis ya. Tapi saya akan coba lihat data pada uji klinis fase 2 sebelum masuk ke uji klinis fase 3 ya. Kalau kita lihat, ada beberapa vaksin yang dari segi kemanjurannya bagus. Misalnya vaksin dari AstraZeneca ya. Tetapi efek sampingnya cukup berat ya, dan relawannya itu banyak yang harus diberikan paracetamol karena demamnya cukup tinggi. Kemudian ada vaksin-vaksin seperti misalnya Sinovac ya. Sinovac itu dari segi keamanan sangat bagus di uji klinis fase 2 ya. Artinya jumlah relawan yang mereka mendapat demam atau segala macam itu sedikit sekali. Tetapi jumlah antibodi yang dihasilkan itu ternyata rendah, tidak setinggi yang diharapkan ya. Jadi dari vaksin-vaksin yang ada sekarang ini, dari keempat vaksin yang rencananya akan dibeli oleh pemerintah Indonesia, ya, saya lihat semua ada plus minusnya, ya. Ada yang aman tapi tidak manjur, artinya tidak membentuk antibodi yang tinggi. Ada yang membentuk antibodi tinggi, tapi efek sampingnya cukup berat. Jadi ya serba salah juga. Jadi saya tidak akan mengendorse ataupun vaksin yang masih ada sekarang. Saya akan menunggu sampai uji klinis fase 3 selesai. Ya, tidak membentuk antibodi yang mungkin diharapkan, apakah itu berdampak juga terhadap pemberian vaksin yang nanti misalkan harus divaksin sebanyak 2 atau 3 kali, seperti itu, Bro? Betul sekali ya. Seperti misalnya vaksin Sinovac itu harus 2 kali ya, karena ketika pemberian pertama itu antibodinya kurang tinggi. Pemberian kedua itu antibodinya meningkat ya, walaupun tidak setinggi yang kita inginkan ya. Ada juga beberapa vaksin ya yang sudah lolos uji klinis kedua ya dan sudah mulai dijual ke beberapa negara. Ternyata kemudian disadari vaksin tersebut tidak cukup hanya diinjeksi 1 kali ya. Jadi mereka kembali lagi ke uji klinis tahap 2 untuk mencoba bagaimana kalau diinjeksi 2 kali. Jadi memang perlu injeksi kedua kalau antibodinya tidak cukup. Oke. Saya sebelum menutup, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman netizen yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaan. Ada Tengku Mazira, Asrofi, beberapa pertanyaan mungkin tadi sudah dirangkum dan terjawab oleh Prof. Bimo. Ada Rasitok, dan ada yang menanyakan juga soal keamanan vaksin dan unsur-unsur yang ada di dalam vaksin. Ini mungkin di lain waktu nanti kita bisa bahas juga. Tapi Prof, sebagai penutup, 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat di Indonesia perlu menyikapi informasi tentang penelitian vaksin dan vaksinasi COVID-19 di Indonesia di kemudian hari. Yang kedua, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan mereka-mereka yang masih denial terhadap vaksin dan juga COVID-19? Ya. Yang pertama, saya pikir masyarakat harus mencari informasi dari sumber yang valid ya. Artinya dari sumber misalnya BPOM. BPOM saya pikir cukup terbuka dalam semua proses ini. Mereka cukup rajin mengupdate kita apa yang tengah mereka lakukan. Mereka mengirim tim ke Cina untuk melihat sendiri fasilitas produksi vaksin. Dan kemudian kita juga memiliki beberapa saintis, beberapa di antara mereka cukup aktif di media sosial. Dan saya pikir dari mereka kita bisa mendapatkan banyak informasi mengenai vaksin dan bagaimana kita harus bersikap dengan vaksin-vaksin yang belum lolos uji klinis fase ketiga ini. Dan kemudian bagaimana sikap pemerintah terhadap orang-orang yang denial, saya pikir kita harus memahami kenapa mereka bersikap denial, karena mereka juga belum yakin dengan keamanan dan kemanjuran vaksin. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah bersikap terbuka. Artinya kalau vaksinnya memang belum lolos uji klinis tahap 3, ya harus dikatakan gitu, ini belum lolos uji klinis tahap 3, bahwa ini belum terbukti aman dan manjur. Jangan memberikan harapan-harapan yang ngawang-ngawang. Betul sekali. Kemarin saya baru lihat berita di Sky News, ini di Inggris ya, bukan di Indonesia, di Inggris. Itu ketua gugus tugas vaksin di Inggris, Kate Bingham, dia terus terang berkata ke masyarakat, ke khalayak, ke publik, bahwa apa yang dia katakan itu menarik. Dia berkata seperti ini, kita jangan berharap terlalu tinggi pada vaksin generasi pertama. Mungkin vaksin ini tidak akan bisa mencegah kita dari tertular COVID. Mungkin vaksin ini tidak akan efektif 100% atau mungkin tidak akan cocok ke semua orang. Ya. Jadi apa yang dia katakan itu adalah realitas. Tidak PHP, tidak memberikan harapan palsu, ya, dan tidak juga pesimis, tapi memberikan sesuatu yang realistis. Saya pikir ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat bersikap realistis. Saya pikir tidak terlalu over optimis, tidak terlalu over pesimis, tetapi realistis. Saya pikir itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Oke.
Prof. Bimo, terima kasih ngobrol-ngobrolnya tentang vaksin COVID-19 dan vaksinasi yang mungkin nanti akan dilakukan tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Mudah-mudahan paling tidak vaksin ini bisa jadi harapan, tapi tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan juga untuk Prof. Bimo dan terus mengedukasi masyarakat. Kalau yang ingin tahu lebih detail lagi mungkin tentang vaksin dan lain sebagainya di Instagramnya Prof. Bimo itu banyak sekali. Satunya saya ikut membaca juga dan mengapa kita angkat tema dan topik ini di sore ini. Prof, terima kasih sekali lagi. Sukses terus untuk Prof. Bimo. Sampai jumpa nanti mungkin di lain waktu. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. El Shinta News and Talk.